malam teman-teman sekalian. Senang bisa bertemu lagi dengan saya, saya Roma. Dan saya Ray. Iya, dalam acara PA yang sangat spesial yang kita lakukan rutin setiap hari Senin, yaitu PA online bareng seri Alkitab. Ya mungkin beda ya dengan nuansa seperti biasanya ya. Biasanya saya ditemenin Ibu Yulia, minggu lalu saya ditemenin Ibu Evi, hari ini saya ditemenin oleh Ray. Kenapa Ray? Ya, saya host magang di sini. Jadi sementara karena memang Ibu Yulia sedang ke luar negeri, sedang ada urusan, ada acara juga. Jadi berganti-gantian kami saling melengkapi satu sama lain, para staf sabda khususnya, baik Bu Evi, baik saya. Minggu depan ada lagi. Ya. Kita jangan spill dulu. Iya, oke. Untuk itu kita juga nggak berdua pastinya, karena kita akan bersama-sama menggali satu lagi perumpamaan, ya masih bertema seputar perumpamaan. Maka kita akan juga ada Kak Anju. Ya. Dan ada dua teman kita yang sudah bergabung malam hari ini pakai baju merah dan hitam nih. Halo Noviana dan Kak Anju. Halo Kak Roma. Halo Kak. Iya, ini kita dua merah dua hitam malam ini ya. Oke, senang bisa bertemu ya. Hari ini kita akan bersama-sama nanti menggali satu perumpamaan yang Yesus ajarkan dan Yesus bagikan kepada banyak orang di zaman Alkitab. Dan kita akan melihat perumpamaan apakah itu? Perumpamaan apa, Ray? Ya, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Iya. Kita renungkan bersama. Perumpamaan ini menurut saya udah sangat terkenal kali ya. Kita pasti udah banyak tahu tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Seperti apa perumpamaan ini dan apa sebenarnya yang mau Yesus tujukan terkait perumpamaan ini, apa yang mau Yesus berikan atau mau Yesus ajarkan kepada banyak orang, secara khusus kita malam hari ini yang akan belajar, yang akan menggali, itulah yang akan kita pelajari. Dari Kak Anju, dari Novi, bahkan dari seluruh teman-teman yang bergabung malam hari ini. So, pastikan teman-teman hadir sampai selesai dan nanti bisa menggali bersama-sama. Sementara kita menggali ayat-ayat demi ayat, silakan Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian langsung nanti memberikan tanggapan, komentar, atau mungkin pertanyaan terkait teks yang sedang kita gali. Betul sekali. Oke, mungkin kita bisa untuk berdoa dulu lah ya, lebih baik. Oh, perkenalan dulu. Oke. Namanya harus magang jadi iya. lupa. Kita perkenalan dulu dengan kedua guest kita nih. Ada Anju dan juga Kak Novi. Silakan dari Anju dulu. Bisa perkenalan singkat ke kita semua. Oke, saya akan memperkenalkan nama saya. Kalau saya Anju Sihombing, kota domisili saya di Bandung, Jawa Barat, dan gereja Baptis Bakti ada di Bandung. Dan pelayanan saya di gereja sebagai guru sekolah minggu Pratama, saya juga bantu multimedia, dan juga WL dan singer. Dan saat ini lagi magang di Sabda di Solo. Oke, salam kenal Kak Anju. Sekarang Kak Novi, kita dengarkan bersama-sama, silakan. Ya, perkenalkan saya Noviana dari Solo, gereja GPI Keluarga Allah Solo, dan pelayanan di Youteens gitu. Cukup? Oke. Salam kenal juga Kak Novi yang nggak jauh-jauh dari kita, ada di Solo aja. Kita semua di Solo rupanya ini. Oke, selain kita sudah perkenalan dengan kedua guest kita, mungkin bisa berbagi nih ke teman-teman metode apa yang kita gunakan. Oke, kita dalam PA kali ini kita pakai metode SABDA. Yaitu simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Itu dia yang kita gunakan sepanjang seri Alkitab kita. Ya, nanti teman-teman admin akan kirim untuk link dari metode ini. Teman-teman bisa pakai ketika menggali secara pribadi di rumah maupun di dalam gerejanya. Atau bisa memakai metode lainnya, karena metode membaca atau belajar Alkitab sangat banyak sekali. Bisa memakai metode apapun untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, selamat bertemu bagi teman-teman yang baru saja masuk, bergabung malam hari ini. Kita akan segera mulai dalam acara PA online bareng seri Alkitab. Seri Alkitab ini merupakan satu pendalaman Alkitab, satu seri yang dibuka untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan dari sudut pandang yang baru, karena kita menggali nats atau teks sampai detail dan mendalam gitu ya. Dan kita akan belajar bahkan
kita lakukan secara bareng-bareng dan online. Nah, ini cara yang sangat menarik sekali. Teman-teman juga bisa adopsi di gereja teman-teman sekalian. Oke, langkah 0 kita akan mulai di dalam doa. Saya akan minta Ray untuk membuka dalam doa. Oke, kita berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini ada waktu untuk kami boleh PA bareng melalui live Instagram ini Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin, menguasai kami, dan menolong kami untuk memahami teks kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami gali bersama-sama malam hari ini. Tuhan yang menguasai dan Tuhan yang menolong juga setiap jaringan dan peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua dapat berfungsi seperti biasanya dan semua tidak ada kendala yang berarti Tuhan malam hari ini lancar sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perikop yang akan kita lihat dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 hari ini, kita akan sedikit overview tentang perumpamaan. Biasanya ada sedikit informasi yang kita bagikan di awal gitu ya. Dan kalau mau dilihat kira-kira nih Ray, ada berapa nih jumlah perumpamaan yang Yesus ajarkan di kitab-kitab Injil? Oke, nah perumpamaan dalam kitab Injil teman-teman sebagai informasi, aku sendiri sebetulnya belum pernah ngitung detailnya. Satu persatu perumpamaannya aku sendiri belum pernah ngitung, tapi aku juga cari beberapa referensi itu tersampaikan lebih dari 30. Angka pastinya ada yang disebutkan 50, ada yang 38, tergantung dari sudut pandang gimana ngitungnya, apakah dari judul perikopnya, yaitu perumpamaan ini, atau juga termasuk kisah di dalamnya, seperti itu. Tapi kurang lebih yang jelas 30 plus perumpamaan yang tercantum hanya dalam Injil itu. Ya, 4 Injil berarti. Ya, Sinoptik 4 dan Injil. Yohanes. Iya, Menarik. jadi lebih dari 30 perumpamaan dan ini merupakan satu cerita yang sangat sederhana yang Yesus berikan supaya pembacanya juga bisa langsung paham apa sebenarnya maksud Yesus dari perumpamaan yang diceritakan. Jadi lebih dari 30 teman-teman. Dan kalau teman-teman mengikuti Alkitab setiap minggu, 3 kali kita sudah belajar dari perumpamaan ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Setelah itu kita belajar tentang doa dan kaitannya perumpamaannya sahabat di malam hari yang meminta roti ke tetangganya. Dan minggu lalu kita baru saja membahas perumpamaan tentang apa Kak Roma? Perumpamaan tentang talenta. Itu dia. Dan malam hari ini kita akan melihat perumpamaan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kalau itu kan dari perjanjian baru, gimana dengan perjanjian lama? Apakah di dalam perjanjian lama itu ada perumpamaan? Ya, sebetulnya ada, cuman nggak spesifik perumpamaan disebutkan dalam Alkitab ya. Karena perjanjian lama lebih ke ilustratif aja, atau ilustrasi-ilustrasi yang sebetulnya bisa juga disebut perumpamaan. Walaupun tidak tertulis perumpamaan seperti itu. Contoh yang pertama, Kak Roma bisa berikan spesifiknya nih. Ya, jadi benar banyak di perjanjian lama juga sangat banyak teman-teman. Nanti bisa lihat sendiri. Salah satunya yang terkenal yang kita lihat itu tentang teguran dari Nabi Nathan kepada Daud. Itu kalau teman-teman ingat di dalam 2 Samuel dikatakan ketika dia ingin menegur dosa Daud gitu ya. Dia nggak langsung bilang, Daud engkau berdosa, engkau telah mengintip Betseba. Dia nggak langsung bilang gitu, tapi bilang ada seorang kaya yang mempunyai lembu domba dan kambing, ada juga yang miskin mempunyai hanya 1 kambing, dan si kaya ini ketika ada tamu merebut kambing domba dari si miskin gitu ya. Dan ketika dia menjelaskan perumpamaan itu, wah bahaya sekali nih orang kaya ini, kita harus berikan hukuman. Dan dibilang engkau lah orang kaya itu, engkau sebenarnya yang perumpamaan yang dijelaskan ini berbicara tentang Daud. Jadi ada banyak sekali contoh yang kita bisa lihat di perjanjian lama terkait perumpamaan. Ada juga dari Yesaya 5 itu bercerita tentang perumpamaan rancangan Tuhan yang ditemukan. Di dalam cerita itu Allah digambarkan sebagai pemilik anggur, meskipun tidak spesifik itu, sekali lagi bukan spesifik perumpamaan, tapi bisa makna terkandung di dalamnya, ilustrasinya itu bisa dilihat bahwa Allah pemilik anggur yang menanam sebuah pohon anggur, namun anggur tersebut menghasilkan buah-buah yang buruk, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sebagai hukuman atas ketidaksetiaan umatnya atau bangsa Israel. Dan masih banyak lagi tentunya di dalam perjanjian lama
yang menggambarkan atau yang memiliki kisah-kisah ilustratif yang bisa disebut juga perumpamaan. Iya. Apalagi yang teman-teman ketahui terkait ilustrasi, contoh, atau analogi yang Tuhan pakai di komentar, mana tahu ada lagi yang ingin dibagikan gitu ya. Dan kita sekarang akan lihat dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dan kalau sebelum kita masuk ke dalam penggalian ini, kita lihat bahwa konteks perumpamaan hari ini adalah terkait salah satu contoh di mana Yesus sedang ngobrol dengan, bukan ngobrol ya, ada satu waktu dia ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus terkait hal mengasihi, dan inilah yang akan kita gali bersama Novi dan Anju. Sudah siap ya teman-teman, Noviana dan juga Anju? Siap. Mantap. Ya, kita sekarang buka Alkitab kita ya Bapak, teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Kita lihat dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kita akan lihat 4 ayat dulu dari ayat 30 sampai ayat 33 firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari kita coba gali bagian pertama ini tentang orang Samaria yang murah hati dari Lukas 10 ayat 30 sampai 33 dulu bersama dengan Anju dan juga Noviana. Saya akan bertanya ke Noviana dulu ya. Kira-kira apa di dalam teks ini, apa sebenarnya yang terjadi dengan orang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko? Ini orangnya nggak disebut ya namanya. Silakan. Ya. Di situ memang jelas tertulis seseorang yang kita nggak tahu identitasnya, dia dirampok, dipukul, dianiaya hingga hampir mati oleh gerombolan penyamun yang mungkin saat itu mungkin sudah mengamati dari jauh ya perjalanan seorang ini. Jadi ketika mereka lewat bisa langsung dianiaya itu. Oke. Jadi benar ya, yang terjadi adalah seorang ini yang tidak tersebut namanya, yang tidak disebutkan oleh Yesus namanya, adalah seorang yang kena rampok ketika melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan kalau mau kita bahas bersama-sama juga, dari Yerusalem ke Yeriko ini sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh sekali gitu, dan rute ini termasuk sering dilewati oleh banyak orang atau banyak peziarah gitu. Tapi mungkin saat itu memang ada perampok-perampok yang sudah memperhatikan, mungkin ada juga perampok-perampok yang sudah memperhatikan langkah mereka, sehingga perampok ini akhirnya merampok dari orang yang melakukan perjalanan ini gitu ya. Nah, tapi menariknya juga Kak Roma, ketika aku membaca ini, aku cari-cari kenapa para perampok ini meninggalkannya setengah mati gitu. Kenapa nggak sekalian dihabiskan gitu? Tapi memang ternyata bagian dari salah satu adat gitu, atau semacam mereka takut hukum, masih sadar kalau membunuh itu bagian dari berdosa gitu. Jadi tapi mereka merampok karena itu. Jadi mereka meninggalkannya setengah mati dengan harapan supaya tidak bisa ngejar tapi juga tidak dibunuh gitu. Wow. Ini cara yang cukup lumayan kejam gitu ya. Karena membiarkannya begitu saja di jalanan setengah mati ini sebenarnya ya cukup dibilang sangat memprihatinkan ya, sangat menyedihkan, karena kalau mungkin dirampok saja ya mungkin hanya kehilangan harta gitu, tapi juga dikatakan di ayat 30 dia dipukuli habis-habisan gitu ya. Itu kan satu penderitaan atau luka yang dialami oleh seseorang ini yang dibiarkan sendiri gitu ya, tapi tidak dibiarkan mati, tidak langsung mati gitu. Nah, jadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dalam perjalanan tersebut. Nah, saya akan ke Anju ya. Setelah dirampok, ada dua orang pertama yang melewatinya. Siapa dua orang ini? Dari teks ya. Silakan. Oke, kalau yang saya baca dari teksnya sih di ayat 31 ya udah jelas dikatakan di sana bahwa orang yang pertama itu seorang imam. Dan kalau orang yang keduanya di ayat 32 bisa juga kita baca bahwa orang kedua itu adalah seorang Lewi gitu. Jadi orang pertama, orang kedua itu orang imam dan seorang Lewi. Wow.
kira-kira Anju, imam dan Lewi itu tujuannya kemana kok lewat situ gitu? Adakah tujuan mereka yang dituju kok? Kalau teks berbicara kan kebetulan ada seorang imam melalui kalau teks. Tapi apakah dari penggalian Anju yang Anju lakukan itu menemukan sesuatu tujuannya mereka berdua khususnya? Kalau untuk tujuannya saya belum sempat dapat sih, tapi yang saya cari hanya seorang imam ini tugasnya apa sih, atau seorang imam ini siapa sih, itu yang saya cari, sama orang Lewi ini apa sih yang menjadi tugasnya gitu. Saya sempat cari yang itu, yang tujuannya belum sempat. Tugasnya apa? Mungkin ini kan dua tokoh yang sangat umum di kalangan Israel. Mungkin bisa dijelaskan juga ke kita semua. Oh iya, yang saya dapat itu bahwa seorang imam ini kan merupakan gitu seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah gitu kan. Itu seorang imam dan tugasnya biasanya mempersembahkan korban atau mengajarkan hukum Taurat dan juga mengadakan doa syafaat untuk umat kepada Allah gitu. Dan kalau orang Lewi ini ya dia juga orang yang diundang menggabungkan diri dengan imam-imam, dan orang Lewi ini pekerjaan mereka adalah membantu imam gitu, pelayan imam, membantu para imam yang berhubungan dengan keterampilan tangan untuk mengangkut tentang kemah suci gitu. Kalau kita baca di Bilangan 3:5, mereka akan bertanggung jawab terhadapnya dan mengerjakan tugas-tugas terhadap seluruh umat di tenda pertemuan untuk melakukan pelayanan tenda suci. Itu tugas seorang Lewi gitu yang saya dapat, Kak. Ya, thank you Anju ya sudah mengerjakan bagiannya. Jadi benar ya, imam atau Lewi ini adalah orang yang spesifik dihususkan di rumah Allah dari perjanjian lama ya. Hanya suku Lewi, nggak bisa suku lain mencampuri. Hanya suku Lewi yang Tuhan khususkan dari 12 suku Israel untuk bekerja melayani seluruh perbendaharaan di Bait Allah. Dan di sini berarti kita lihat bahwa imam dan orang Lewi ini sebenarnya orang penting atau bisa dibilang orang sucinya di dalam Bait Allah gitu, orang yang sangat rohaniawan gitu ya. Dari perjalanan yang mereka lakukan dari Yerusalem ke Yeriko tadi yang saya tanyakan itu kira-kira kenapa nih? Nah, berdasarkan beberapa hal yang ku cari-cari juga, imam dan Lewi seperti yang disampaikan Anju tadi tugasnya adalah berkaitan dengan pekerjaan rumah Allah nih. Jadi kalau spesifik ayat yang berkata kan adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi perjalanannya dari Yerusalem mau ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok, dan orang imam itu dan orang Lewi itu juga lewat di jalan itu. Artinya mereka punya tujuan yang sama dari Yerusalem dan juga Yeriko. Artinya Yerusalem kita tahu bersama tempatnya di mana? Bait Allah. Bait Allah tempatnya di Yerusalem. Jadi sangat mungkin mereka bertugas atau habis bertugas atau habis melaksanakan perintah Tuhan dari Bait Allah. Seperti itu yang ku lihat dan yang ku cari juga, Kak Roma. Benar. Karena ada anggapan kalau mereka nggak melakukan tugasnya, biasanya mereka akan dapat istilahnya dapat omongan dari warga, itu tidak melakukannya secara sosial karena itu harus dilakukan setiap hari. Yang kedua juga bisa jadi mereka punya denda, namanya di zaman itu ada denda ketika mereka tidak melakukan bagiannya gitu. Jadi ada banyak kemungkinan, tapi yang pasti imam dan Lewi ini sedang melakukan perjalanan juga karena mereka sudah melakukan tugasnya di Yerusalem. Nah, sekarang akan kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Saya kembali ke Novia. Mengapa dua orang itu tidak menolong orang yang dirampok? Kalau kita lihat tadi imam, Lewi, dan ini orang berpengaruh di Bait Allah. Tetapi mereka akhirnya tidak menolong orang yang dirampok. Kenapa? Menurut Novia. Nah, dari beberapa sumber yang sempat saya baca juga di situ kan imam kesehariannya melayani bait suci, dan mungkin ya takut kalau orang-orang itu sudah mati karena kan kondisinya hampir sekarat atau mungkin sudah hampir mati juga ditulis di ayat itu. Dan sebab berdasarkan peraturan perimaman, barang siapa menyentuh orang mati akan dianggap najis selama 7 hari lamanya. Dan itu juga ada di ayat Bilangan 19 ayat 11. Dan mungkin
saat itu dengan pikirannya dengan menolong ia akan kehilangan kesempatannya dalam melayani ataupun bertugas di bait suci, dan baginya melakukan pekerjaan ataupun pelayanan mungkin lebih utama daripada menolong orang saat itu. Jadi mungkin dia cari aman atau mungkin dia udah overthinking dulu karena itu benar-benar udah mati atau masih sekarat, atau nanti daripada dia yang kena imbasnya, jadi dia mungkin menghindar, salah satu caranya. Dan mungkin orang Lewi pun juga nggak jauh beda, karena menolong itu mungkin juga penuh resiko juga. Dia harus berkorban, ini orang mau dibawa kemana, atau dia sudah hampir sekarat harus perlu pertolongan apa, dan kebiasaan para penyamun pula itu mereka memasang umpan di tempat yang sempit dengan contoh berpura-pura menjadi orang terluka. Nah, mungkin bagi orang Lewi ini bisa jadi sebuah jebakan, bisa jadi korban sungguhan, dan itu mungkin yang bikin orang Lewi ragu, khawatir, atau takut untuk langsung menolong saat itu. Begitu, Kak. Oke. Dengan banyak kemungkinan dan banyak alasan tadi ya yang sudah Noviana jelaskan, dan itu memang secara secara budaya itu benar gitu. Tapi kalau kita lihat kembali lagi ke teks ini, apakah dari semua kemungkinan itu bisa membenarkan dari apa yang dilakukan oleh orang Lewi dan juga imam tersebut ya? Satu sisi benar, mereka memang najis ketika menyentuh mayat. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa orang tersebut hanya setengah mati, belum mati total gitu ya. Belum mati gitu ya, hanya setengah mati. Jadi belum benar-benar mati gitu ya. Jadi kemungkinan itu bisa terpatahkan bahwa harusnya imam dan Lewi pun bisa saja menyentuhnya karena memang belum mati gitu. Mungkin ada pendapat lain? Ya, sepakat ya apa yang disampaikan Kak Novia maupun Kak Roma, bahwa memang aturan dan orang-orang Yahudi kan pada dasarnya seperti itu, mengikat sekali Tauratnya, hukumnya itu diikat, bahkan semua dianggap literal, mengikat, terus mengucapkan berulang-ulang, ikatlah di kepala, di dahimu, itu kan bagi mereka sesuatu yang memang harus dilakukan. Demikian pun para imam dan orang Lewi. Jadi secara hukum yang tertulis, anggapan mereka adalah itu hal yang benar. Dan itu anggapan mereka menganggap bahwa dia sudah melakukan hukumnya Allah, hukumnya Taurat, hukumnya Musa. Dan itu tidak ada salahnya. Jadi mereka menganggap itu sudah benar. Tapi kalau kita lihat terus kan, apakah itu memang sungguh-sungguh benar hukumnya Allah, maunya seperti itu? Nanti kita bahas lebih lanjut mungkin, dan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga akan kita gali bersama, seperti halnya yang akan ditanyakan ke Kak Anju nih. Tapi sebelum Kak Anju ini ada satu respon juga nih dari sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini dari Tere. Kalau saya sih lihat di video karena imam dan orang Lewi merasa jijik. Wow. Ini di video mana, Teh? Mungkin video TBP atau video yang lain gitu. Video animasi ya. Atau mungkin ketika Yesus bercerita ya di Jesus Film Project, atau video yang mana lah yang pasti ini menjelaskan tentang perumpamaan dari orang Samaria ini. Tapi mungkin bisa jadi gitu. Tapi kita nggak mungkin bahas semua kemungkinan tersebut gitu ya, karena sebenarnya kita mau menjelaskan tentang makna dari pertolongan, makna dari arti menolong ini sebenarnya ya. Mau segala kemungkinan yang sudah kita beberkan tadi, bisa aja itu jadi pembenaran bagi diri kita sendiri. Kadang-kadang kan gitu, ini aku nggak bisa lakukan ini, aku nggak bisa lakukan ini karena aku dikhususkan hanya untuk baik Allah, bukan untuk kepentingan orang gitu. Jadi kadang-kadang hukum yang mengikat itu akhirnya kita nggak bisa secara natur kita alami itu langsung tergerak untuk menolong seseorang yang membutuhkan bantuan, karena wah harusnya aku nggak bisa menolong karena ini secara legalistik nggak benar. Padahal kalau kita lihat seorang yang ada di sini adalah seorang yang seharusnya membutuhkan pertolongan, itu yang utama gitu. Tapi dari semua kemungkinan dari Lewi dan juga si imam ini, pada akhirnya mereka tetap tidak menolong gitu ya. Dan kita lihat di pertanyaan berikutnya ke Anju, siapa ternyata orang ketiga yang akhirnya menolong?
dari seorang yang kena rampok ini? Oke, siapa orang ketiga yang akhirnya menolong? Dari teks ini di ayat 33 saya dapat jawabannya itu bahwa lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, dari sini kita dapat jawabannya bahwa orang Samaria tersebutlah yang menolong yang kerampokan ini, Kak. Oke, jelas. Orang yang menolong bukan imam, orang yang menolong bukan Lewi, atau petinggi-petinggi besar di bait suci, tapi orang yang menolong adalah orang Samaria. Wah, ini sangat-sangat membuat saya bingung. Dan ini akan yang saya tanyakan ke Noviana. Mengapa Yesus gunakan tokoh seorang Samaria? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini penuh kemungkinan juga ya, karena saya gali tentang orang Samaria itu orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Dan mungkin Tuhan pakai perumpamaan ini bahwa malah kadang orang yang tampaknya tidak baik dengan kita, tidak akrab dengan kita karena dibenci dan dimusuhi, berarti memang secara relasi tidak baik, tapi mereka yang malah memiliki belas kasihan pada korban saat itu. Dan mungkin sebagai korban juga tidak mengharapkan pertolongan karena bagi dia itu musuh, nggak ada harapan untuk menolong dirinya mungkin ya dari sisi si korban. Dan tetapi malah dari beberapa video pun sempat saya lihat ekspresi ketika para imam dan Lewi, mereka sudah tidak ada langsung lewat begitu saja, tidak coba berempati sejenak atau coba menghampiri, tapi si orang Samaria ini yang sekalipun dianggap musuh, dianggap dibenci oleh orang Yahudi, malah dia yang memiliki belas kasihan dan langsung gercep menolong si korban itu. Langsung saset. Nah, itu dia kuncinya yang sudah disebutkan Kak Noviana ya, yaitu belas kasihan. Bagaimana orang Samaria itu punya belas kasihan. Jadi pada dasarnya ya memang di balik itu semua ada kisah di balik Samaria dan orang Yahudi. Cuman yang paling penting kan sebetulnya belas kasihannya. Orangnya menjadi nomor 2 atau bahkan nomor sekian. Tapi siapapun yang dipakai adalah orang yang punya belas kasihan itu. Yang ditonjolkan adalah belas kasihannya sebenarnya. Hanya makin diperkuat lagi karena ada perumpamaan-perumpamaan lain yang sudah disebutkan tadi tentang kisahnya siapa itu imam, siapa itu Lewi, bahkan juga ditambah lagi siapa itu Samaria. Kalau kita menggali dengan sama kan, orang Samaria ini bukan hanya orang yang dianggap musuh, tapi benar-benar orang yang non-Yahudi, seperti itu. Jadi orang-orang benar-benar sudah dianggap tidak ada begitu, bahkan bisa dibilang seperti itu. Orang kafir juga bisa dibilang seperti itu. Tapi rupanya melalui orang itulah Allah bekerja seperti itu, atau melalui orang itulah justru orang-orang itu yang memiliki belas kasihan di dalamnya. Jadi poin utamanya, kunci utamanya adalah belas kasihannya. Bagaimana belas kasihan ini ditekankan daripada kalau dibandingkan dengan imam dan Lewi, daripada hukum tadi, hukum yang membatasi mereka terpatahkan karena belas kasihan. Seperti itu, Kak Roma. Iya, saya menarik banget memang ya tentang Samaria ini gitu. Kalau kita lihat memang sama kayak Novi atau Ray bilang, Samaria dan orang Yahudi adalah dua negara yang bermusuhan secara terbuka. Walaupun setiap ketemu mungkin nggak tonjok-tonjokan gitu ya, tapi mereka itu ya secara terbuka di publik udah tahu mereka itu musuhan gitu, karena orang Yahudi menganggap mereka sudah kawin campur dan sudah tidak murni lagi secara garis keturunan gitu ya. Jadi makanya mereka sejak perjanjian lama sebenarnya mereka sudah bermusuhan gitu. Makanya orang Yahudi untuk memanggil kata Samaria pun males gitu, anti banget mereka. Tetapi luar biasanya Yesus pakai tokoh Samaria, walaupun dalam semua kisah di Alkitab
nggak selalu sebenarnya kan, karena ada juga ketika di perjanjian lama orang Samaria pernah juga itu ingin menghancurkan Yehuda ketika Nehemia membawa pulang bangsa Yehuda, bangsa Israel dari tanah pembuangan gitu. Tapi di perumpamaan ini kita melihat Yesus secara apa ya, secara sederhana menjelaskan ternyata yang tidak dipikirkan sama sekali adalah Samaria ini malah yang memiliki belas kasihan dibandingkan oleh imam ataupun Lewi tadi gitu ya. Tauratnya nggak salah, hukum itu benar gitu ya. Tapi yang membuat salah adalah itu tadi berkutat dalam hukum itu, dan hukum itu yang menjadi tidak bertindak, tidak apa ya, tidak apa ya namanya, tidak dilakukan secara tindakan gitu, hanya legalistik saja dilakukan. Nah itu yang menjadi salah gitu, dan mereka anggap itu sebagai benar, padahal itu perlu dipertanyakan sekali lagi. Ya, menambahin sedikit lagi ya Kak Roma. Aku teringat orang Samaria ini hanya percaya, hanya meyakini, hanya menerima 5 kitab Musa. Jadi yang diterima mereka adalah 5 kitab Musa. Artinya kalau bicara soal hukum Musa, harusnya mereka yang makin lebih hebat lagi, bisa dibilang mereka menguasai hukum Musa. Tapi nyatanya yang ya orang Yahudi yang lebih daripada itu, ada penjelasannya lagi dari kitab para nabi, itu pun nggak bisa menguasai dengan baik. Dan tandanya, ini penekanannya adalah bukan membandingkan gimana, tapi dasar dari hukum itu. Tadi Kak Roma singgung, kalau hanya legalitas, jadi tidak mendasar, hanya melakukan karena, oh saya tahu hukum ini ada dan harus dilakukan, dan kalau tidak dilakukan, saya melanggar, saya dihukum. Artinya kan melakukan perintah, melakukan ketaatan karena takut dihukum. Nah, sedangkan si orang Samaria yang ditekankan adalah kasihnya, belas kasihan. Saya melakukan karena belas kasihan, gitu. Karena kasih. Jadi bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih. Nah, ada satu pertanyaan dari Nikos. Apakah melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang ingin membandingkan kebaikan orang Samaria dan imam Yahudi atau orang Lewi? Kalau misalnya iya, kenapa Yesus melakukan hal itu? Mungkin Novi atau Anju ingin menjawab? Silakan. Mungkin menanggapi sedikit ya. Mungkin menurutku bukan niatnya membandingkan, tapi memberi gambaran bahwa seorang imam dan orang Lewi yang menurutku pastinya mereka bukan orang jahat, pastinya mereka juga tahu akan bagaimana firman Tuhan, bagaimana baik dan buruk secara norma, tapi mereka lebih takut kehilangan tadi kalau najis mereka tidak bisa otomatis tidak boleh melakukan pekerjaannya sebagai para imam dan orang Lewi ini, dan mereka malah lebih segera mengabaikan dari korban yang sudah jelas-jelas mungkin butuh pertolongan saat itu juga. Dan itu yang jadi poin penting yang mau Tuhan sampaikan, bahwa yang terpenting adalah kasih yang nyata, tidak hanya sebatas kata-kata gitu. Iya, jadi benar sekali kata Novi, dan sekali lagi kita perlu melihat konteksnya ya. Dalam konteks ini kita lihat bahwa Yesus itu sedang menjawab pertanyaan gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika Yesus menjawab pertama kali, dia menjawab dengan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dijawab dengan pertanyaan gitu. Dan ketika Yesus jawab dengan pertanyaan, itu juga menggugah si ahli Taurat yang sebenarnya bukan pengen tahu sungguhan, tapi ingin, kalau di ayat 29, di ayat 25 dikatakan ingin mencoba Yesus gitu ya. Jadi Yesus ya akan berikan jawaban dari apa yang ditanyakan gitu. Jadi ingin memberikan jawaban dan juga ingin mengajarkan kepada kita tentang siapa yang dimaksud dengan sesama itu. Jadi bisa saja ini membandingkan, tapi lebih jauh dari pengertian itu, ingin mengajarkan sesama. Kalau di dalam bahasa Inggris pakai malah kata tetangga, yang mungkin dianggap oleh orang Yahudi sesamanya itu hanya orang di sekitarnya, di sekelilingnya, atau kerabat dekatnya, atau keluarga kandung. Tapi Yesus mau tetangga atau sesama yang dimaksud itu lebih jauh dari itu, bahkan mungkin lintas agama sekalipun ya, bukan hanya sesama orang Yahudi saja. Nah itu yang mau Yesus coba
jelaskan kepada orang yang seorang ahli Taurat ini yang sedang bertanya kepada Yesus. Nah, mungkin pelajaran dari 3 ayat pertama yang teman-teman pelajari malam hari ini sebelum kita masuk ke bagian kedua dari Anjil, silakan. Kalau saya sendiri yang dapat saya pelajari dari yang ketiga ayat yang sudah kita bahas ini, lebih saya terfokus sama itu, menggerakkan hati, mengasihi itu yang dilakukan oleh seorang Samaria ini, bahwa dikatakan kan tergeraklah hatinya. Nah ini yang lebih menjadi kepelajaran bagi saya, bahwa memiliki hati yang mengasihi itu tidak memandang bulu, bahwa maksudnya tidak harus itu sesama kita, bahwa itu orang yang kita kenal mungkin ya, itu kalau kita sebagai manusia pasti mikirnya kan yang kita dulu, yang kita kenal gitu. Nah namun di sini mengajarkan saya mengasihi orang tanpa memandang bulu. Ya. Thank you. Dari Kak Novi? Ya, seperti kata-kata tadi ya, kasih yang nyata itu perlu, tidak hanya sekedar kata-kata. Mungkin mereka secara profesi si imam dan para orang Lewi itu aktif dalam kegiatan ataupun pelayanannya, tapi kalau tidak ada kasih yang nyata terhadap orang sekitar terdekat yang bahkan yang mereka lalui di perjalanan itu, menurutku ya sangat disayangkan gitu. Kasih yang nyata ya, bukan sekedar kata-kata, dan mengasihi tanpa pandang bulu seperti yang Anju katakan. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, udah ada pertanyaan dari beberapa teman nih. Setuju Dio Interior, setuju dengan pernyataan Kak Novi. Ini Dio Interior teman kamu kah? Sepertinya. Mungkin seseorang yang mengenalnya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Anggiat di ayat 30, pertanyaan saya. Seseorang itu dari suku mana? Ini mungkin Pak Anggiat ingin tahu, ini dari salah satu suku Israel atau bahkan bukan. Nah, nggak pernah menjelaskan sih ini dari suku mana. Dan karena kita memang fokusnya Yesus ingin mengajarkannya dari teks ini, kita mau melihat bahwa Yesus ingin mengajarkan bagaimana mengasihi dari seorang Samaria. Jadi bukan, mungkin kita bisa lihat dari sisi siapa sih perampoknya, siapa sih dari suku mana sih yang dirampok, dan ada banyak orang atau siapa sih yang punya penginapan. Mungkin nanti bisa jauh ke sana, tapi sebenarnya yang ditekanin pengasihan, belas kasih dari Samaria ini ya. Kadang kalau kita melihat terlalu jauh juga akhirnya membiaskan makna di dalamnya, jadi tidak menangkap intinya. Dan ini ternyata yang interior tadi Pak Lukas. Oh iya, selamat malam Pak Lukas, senang bisa gabung. Ya, selamat malam Lukas. Ada komentar juga dari Kak Tere. Ya, dari Kak Tere memberikan komentar. Imam dan orang Lewi di sini adalah gambaran orang yang memiliki pelayanan yang hebat tetapi tidak memiliki kasih. Betul sekali. Dan dilanjutkan nih. Ya, dilanjutkan juga. Ini mengingatkan kita lagi bahwa sehebat apapun pelayanan kita, kalau tidak memiliki kasih maka akan menjadi sia-sia. Amin. Seperti 1 Korintus 13 ucapan dari Paulus. Sekalipun diriku iya, memiliki karunia dan lain sebagainya, kalau tidak memiliki kasih, nihil. Oke, kita lihat bagian kedua, saya akan bacakan dari ayat 34 sampai ayat 37. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ini menutup penggalian kita, masih dalam pembacaan. Kita akan melihat bagian kedua. Oke, kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Samaria. Jadi saya kembali ke Andrew, sebutkan kebaikan apa saja yang dilakukan oleh orang Samaria dari ayat 34 sampai 35 ini. Oke, kebaikan yang dilakukan oleh orang Samaria ini yang saya baca di ayat 34 dan 35. Kalau yang pertamanya saya ambil dari ayat 33-nya, bahwa saya masukkan ke kebaikan itu, satu, hatinya tergerak dulu. Pertama, hatinya tergerak, kan itu bukan satu kebaikan. Nah,
Kalau yang dia setelah hatinya bergerak, dia membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dan kebaikan yang ketiganya, dia menaikkan ke atas keledainya tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan kebaikan selanjutnya lagi, dia memberi kepada penjaga penginapan uang sejumlah 2 dinar untuk keperluan orang yang kerampokan tersebut. Itu yang saya dapat. Oh, gitu. Jadi ada berapa, Anju? Totalnya? Ada 4 sih yang saya buat, Kak. Oke, dari yang kamu jelaskan saya catat ada 6. Yang pertama yang dilakukan adalah berbelas kasih. Berbelas kasih itu mungkin bisa cuma sekedar empati. Oh, aku sedih ya ngelihat dia, habis itu pergi. Tapi ada tindakan lanjutan ya, dikatakan ia membalut luka-lukanya. Itu masih di tempat tersebut ya. Ia pergi kepadanya membalut lukanya. Setelah itu bukan cuma membalut, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setelah itu udah selesai. Sebenarnya sampai di situ pun itu udah perbuatan yang sangat baik karena sudah mencoba menolong luka-lukanya gitu. Tapi dikatakan ia menaikkan orang itu ke atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan untuk merawatnya. Jadi dibawa untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi ya, karena tukang penginapan yang akan merawatnya lebih lagi. Terus dikatakan keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar, itu yang kelima. Dan dikatakan yang keenam adalah perawat atau yang punya penginapan menyuruhnya untuk merawat dan memberikan apapun kau belanjakan untuk menggantinya. Nanti akan diganti ketika dia kembali. Jadi ada 6 kebaikan yang dilakukan oleh Samaria ini gitu ya. Dan ini bukan sekedar empati. Saya tak setuju sebenarnya di awal tadi kita lihat kalau belum sampai ke nas ini, wah dia punya empati beda seperti imam dan lain sebagainya. Tapi di sini tuh tindakan mengasihi ini terlihat dari bukti yang diberikan kepada orang yang kena rampok tersebut. Wah luar biasa ya. Jadi kebaikan yang dilakukan itu mungkin levelnya lumayan tinggi. Ya, kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang benar-benar hidup dalam kasih, menurutku ya. Kalau bukan orang yang hidup dalam kasih, ya balik lagi sama seperti Imam dan Lewi itu tadi kan, hanya hidup dalam ketaatan, hanya hidup dalam hukum, sehingga kasih itu tidak ada menghidupinya atau merasakan kasihnya itu tidak ada karena terkotak-kotakan oleh hukum itu sendiri. Jadi memang kasih ini sungguh luar biasa efeknya, dampaknya, dan dapat kita lihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang Lewi pun semua berdasarkan kasih. Oke, ya semua berdasarkan kasih dan kasih yang tidak menuntut timbal balik. Betul. Saya nggak tahu mungkin Samaria ini begitu kaya sehingga memberikan 2 dinar. 2 dinar ini cukup besar karena ini untuk upah 2 hari kerja di masa itu gitu ya. Jadi ini 2 dinar ini cukup untuk biaya hidup 2 hari gitu ya. Dan dia obati, bahkan dibilang kalau kurang nanti kasih tahu aku ya, aku akan kasih lagi uangnya gitu. Jadi dia mungkin nggak mengharapkan timbal balik. Yang penting aku sudah melakukan dengan tulus ikhlas berkorban demi orang yang kena rampok ini, dan dia memberikannya melalui kasihnya dan tidak mengharapkan timbal balik. Nah itu dia, berarti kuncinya juga bisa dibilang kasih itu rela berkorban. Ya, nah sekarang ke Novi, mengapa Yesus menggunakan tokoh imam dan Lewi dalam perumpamaan ini? Ini bisa lebih detail. Ya, karena salah satu Tuhan kasih perumpamaan ini kan menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Kenapa Tuhan kasih perintah untuk mengasihi sesama, terus mereka menanyakan kembali siapa yang dimaksud sesama itu, terus Tuhan kasih perumpamaan dan di akhir dari perumpamaan ini kan Tuhan balik lagi bertanya siapa yang dianggap sesama dari seorang dari sesama dengan korbannya itu, dan yang dianggap sesama adalah seorang Samarianya. Jadi ini juga penekanan menurut saya. Jadi Tuhan menjawab bahwa Tuhan pakai tokoh imam dan orang Lewi ini yang sesungguhnya mereka paham tentang agama, sesungguhnya paham tentang aturan dan
mestinya seperti apa, tapi mereka tidak mau melakukannya. Bahkan orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi malah yang memiliki kasih yang nyata itu, dan mereka tunjukkan langsung, dan menurutku dengan kasih yang totalitas dengan banyak pertolongan tadi yang sudah sempat kita bahas. Ya, ya betul, Kak Novi, tentu itu hal-hal yang menarik. Namun kalau kita boleh kembali ke awal tadi ya, di mana siapa yang bertanya ini? Yang bertanya, walaupun motivasinya adalah mencobai, yang bertanya adalah ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang ahli Taurat, benar-benar belajar Taurat. Nah, oleh sebab itu penekanannya di sini adalah Yesus menjawab ahli Taurat berdasarkan orang-orang yang dekat dengan dia, yaitu imam dan orang Lewi. Itulah makanya Yesus memakai kedua tokoh itu untuk menggambarkan gambarannya atau perumpamaannya sebagai itulah kalian gitu, orang-orang ahli Taurat dan sesamanya. Tapi nyatanya ternyata ya tadi yang dibilang Kak Novi, belas kasihannya tidak ada atau kurang ditekankan, kasihnya tidak nyata dan segala macamnya. Nah, jika kita lihat seperti itu, maka kita akan nangkap ternyata ini juga bagian dari jawaban kepada ahli Taurat itu sendiri yang bertanya kepada Yesus untuk mencobainya, dijawablah, dipakailah dua tokoh ini. Saya pikir dengan perumpamaan ini, ahli Taurat itu mungkin langsung mengerti apa maksud Yesus. Ya. Makanya Kak Novi tadi bilang, dia langsung paham ya siapa yang dimaksud gitu ya. Nah, Kak Evi Broto menanggapi kebaikannya tuntas dan total. Iya, ini bukan sekedar empati doang, tapi ini totalitas. Sampai semua dibayari, sampai biaya kesembuhannya itu. Nah, ini udah sedikit dibahas oleh Kak Novi, tapi saya ingin mungkin perjelas lagi melalui Kak Anju nih. Boleh. Kenapa Yesus ingin pendengarnya membandingkan antara imam, Lewi, dan orang Samaria? Silakan. Saya ya, Kak? Iya. Ya. Oke. Mengapa Yesus ingin mendengarnya ya? Kalau yang saya tahu sih kan, imam dan orang Lewi adalah kan sama, maksudnya orang yang sama dalam konteks ini kan, mereka adalah orang yang sesamanya. Nah, di mana mereka yang saya tahu orang ahli dalam Taurat, yang artinya seharusnya mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan ya seharusnya. Nah, sedangkan orang Samaria ini kenapa dia adalah orang yang diasingkan dan dibenci oleh orang Yahudi. Jadi dengan perumpamaan ini menurut saya mempermudah atau sederhana untuk kita dan membandingkan ya orang Samaria sama orang Yahudi dan orang Lewi gitu. Jadi merupakan perbandingan yang sangat kontras dan mudah dipahami oleh pendengar tersebut gitu yang saya dapat sih. Ya. Benar. Salah satu sifat perumpamaan memang membandingkan gitu ya. Seperti perumpamaan gadis bodoh, gadis bijaksana, apa yang jahat, apa yang setia, anak yang hilang, anak yang sulung gitu. Biasanya membandingkan, dan dari situ kita langsung bisa lihat posisi kita itu di mana gitu. Apakah kita sebagai kalau di sini, apakah kita sebagai seorang imam, seorang Lewi, atau kita sebenarnya seorang Samaria? Nah, dari perbandingan yang Yesus berikan, bisa langsung menangkap apa intisari, dan pendengarnya langsung ngerti, oh berarti kalau seperti ini perumpamaannya, aku tuh di sini. Jadi Yesus memakai ketiga perumpamaan ini, apalagi ini cukup dekat dan kontekstual. Ini pasti dimengerti oleh ahli Taurat yang bertanya kepadanya, seperti yang saya juga barusan katakan. Ya. Nah, di antara ketiga macam orang ini, mana yang disebut sebagai sesamanya? Kak Novi. Ya, ini udah bisa terjawab sih. Ya, jelas di ayat tersebut juga disampaikan ya orang Samaria yang dianggap sesamanya. Oke, yang menarik, orang Samaria nggak disebut. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayat 37, ahli Taurat hanya menyebutkan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Dia Taurat tidak bilang tidak menyebut orang Samaria. Ya. Kira-kira kenapa? Ya, memang mungkin karena konteksnya musuhnya ya. Iya. Gimana Nabi? Menekankan ya di sini menekankan yang bukti menunjukkan kasihnya itu bukan siapa, golongan siapa, tapi lebih ke siapa yang menunjukkan kasihnya itu. Gitu. Iya. Nah, gimana Kak Anju tadi? Kalau saya sih kalau lihat dari jawabannya si orang itu kan dia nggak menyebutkan langsung orang Samaria gitu.
Nah, mungkin menurut saya mungkin ada berhubungan dengan mungkin karena orang Samaria ini orang yang mereka benci juga ya, jadi dia nggak mau bilang orang Samaria gitu ya. Yang saya Dua-duanya lihat. benar. Ya, Iya. bisa. Itu juga saling melengkapi sebenarnya. Dari sudut pandang kita, Ya. tentu kita melihat tokohnya itu tidak penting, Ya. karena yang paling penting adalah kasihnya. Tapi dari sudut pandang ahli Taurat, ini juga teguran keras bagi ahli Taurat, bagaimana dia harusnya ngaca dari orang yang kamu anggap orang yang kafir itu, gitu, tapi dialah yang melakukan kasih. Harusnya kamu ngaca. Ibaratnya seperti itu, kalau boleh membahasakannya dengan bahasa sehari-hari. Gitu. Oke. Nah, apa nih tanggapan orang-orang yang mendengarkan perumpamaan ini dari Anju? Tanggapan berarti orang yang bertanya itu ya? Itu Iya. ya? Bahwa tadi kan sudah kita lihat bahwa dia menjawab ya orang yang sesamanya kan ya itu tadi orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya gitu. Itu yang merupakan tanggapan dari yang mendengar perumpamaan tersebut sih. Iya. Dan dari tanggapan tersebut akhirnya Yesus mengatakan juga, kamu sudah mengetahui ternyata sesamamu itu siapa dan sesamamu yang harus dikasihi itu siapa, dan perbuatlah demikian, katakan ya. Dan orang tersebut langsung pergi dan nggak tahu dia akan melakukan apa enggak, karena padahal pada dasarnya dia ingin mencoba, bukan benar-benar ingin tahu. Saya juga nggak tahu, mungkin di dalam mencoba itu juga pengen tahu sebenarnya, atau ingin membenarkan dari apa yang selama ini dia percayai, atau apa yang hukum apa yang selama ini sudah dijalankan gitu. Tapi ketika Yesus sudah menegaskan sesamamu adalah orang yang mengasihi tanpa memandang bulu, tadi dikatakan bahkan yang tidak sama sekali terpikirkan, yaitu Samaria, dikatakan pergilah dan lakukanlah demikian. Saya nggak tahu apakah si ahli Taurat ini langsung melakukannya, tetapi Yesus pada intinya sudah menunjukkan siapa sesama kita yang harus kita kasih. Ya, terlepas dari ahli Taurat melakukan atau tidak, tapi setidaknya ahli Taurat akhirnya tahu. Iya. Kalau belas kasihan adalah hal yang utama. Ini ada pertanyaan dari Pak Anggiat Situmorang yang menarik juga. Kenapa sesama itu dilihat dari sisi orang yang korban tersebut, bukan sesama dari sisi suku imam tersebut, atau dari sisi orang Lewi tersebut, atau bukan dilihat dari sisi orang Samaria itu? Mana menurut teman-teman? Ada yang mau bantu menjawab? Ya, karena dilihat yang sesamanya, yang pastinya yang melakukan tindakan kasih nyata itu tadi, dan bukan, sebenarnya di sini bukan permasalahannya siapa golongan para imam ataupun orang Lewi ataupun orang Samarianya. Andai orang golongan lain pun yang bertindak, mungkin itu yang dipertegas adalah mereka yang melakukan pertolongan itu, yang memberikan pertolongan. Ya, Yesus mengambil peran juga, di mana Yesus yang mempertanyakan siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu. Itu dilempar kepada ahli Taurat, dan ahli Taurat sendiri yang menunjukkan sudut pandangnya. Jadi bukan kita yang kenapa melihat itu, tapi Yesus bertanya seperti itu kepada ahli Taurat, dan ahli Taurat mengambil sudut pandang si korban dari sisi orang yang dirampok itu, karena pasti dia juga merasa dia adalah, jika dia korban, maka yang dianggap sesama adalah orang yang baik atau yang melakukan belas kasihan. Sedangkan dari sudut pandang Yesus yang ditekankan adalah belas kasihannya, gitu. Seperti itu, Angger. Ditanggapan dari Kak Tera, karena kasih butuh tindakan. Banyak orang bisa mengatakan aku mengasihimu, tapi tidak ada tindakan. Ya ini kayaknya benar sekali. Karena kadang-kala kita atau saya sendiri pun mungkin masih selalu bergumul dengan hal itu. Jadi kasih memang membutuhkan tindakan, benar sekali ya. Bukan sekedar teori pengetahuan, itu baik, tapi kalau tidak terjawab dengan perubahan hidup atau kelakuan atau tingkah laku kita atau belas kasih kita kepada sesama, ya itu yang perlu dipertanyakan. Ya, Ibu Lili tadi membantu menjawab pertanyaan Pak Anggiat. Sesama dilihat dari sudut pandang orang yang membutuhkan pertolongan. Bisa juga.
Ada Ada tanggapan? tanggapan lagi dari Bu Lili. Dari orang Samaria ini saya diingatkan untuk mewujudkan belas kasihan dengan tindakan dan segera dilakukan, bukan menunda-nunda. Benar, karena kata pergi di dalam Alkitab itu selalu punya arti segera melakukan gitu ya. Pergi dan lakukanlah langsung gitu. Jadi Yesus nggak bilang, ya besok lakukan ya, besok coba kasih sesamamu. Enggak, pergi sekarang dan kerjakan bagianmu gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan segera. Nah, pelajaran dan aplikasi ini apa nih teman-teman malam hari ini? Yang ingin dibagikan ke kita semua, silakan dari Novi, nanti terakhir Anju. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, perlu kasih yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata, dan perlu totalitas juga. Jadi nggak setengah-setengah ketika melakukan pertolongan itu. Kalau selagi bisa, ya lakukanlah. Kalaupun daripada kita terlalu lama berpikir panjang seperti para imam dan para orang-orang Lewi yang mungkin takut dengan hukum-hukum yang di pikirannya, terus jadi kasih itu tidak tersampaikan, karena mestinya kasih yang kita rasakan pun nggak hanya berhenti sampai di kita, tapi mari kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih Kak Novi. Dari Anju? Kalau pelajaran dan aplikasi yang saya dapat, bahwa dari perumpamaan ini saya melihat bahwa perumpamaan ini menegaskan bahwa setiap manusia itu adalah setiap orang dari setiap latar belakang dan tidak membedakan, bahwa harus dikasihi seperti apa Tuhan mengasihi kita kan, bahwa kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan. Ya ketika kita sudah menerima kasih dari Tuhan, ya aplikasi dari kita apa? Mengasihi sesama kita. Bahkan apa ya, hukum yang Tuhan berikan juga kan ada dua, dan hukum itu sama hukum itu sama, bahwa di pertama mengasihi Tuhan yang segenap hati, bahwa di hukum kedua mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Seperti itu yang saya dapat sih, bahwa menegaskan bahwa kita harus mengasihi orang seperti kita juga mengasihi kita sendiri. Iya, benar sekali ya. Betul. Benar. Ya, ada tanggapan yang dari rekan-rekan yang menonton malam hari ini, karena mereka juga turut membagikan berkatnya. Ini sudah beberapa rekan-rekan membagikan. Dari Kak Fandi Liao, sesamamu adalah orang yang menunjukkan kasih, bukan sekedar berteori tentang kasih. Amin. Dari Kak Iam Dian _real street. Thanks, saya sangat diberkati. Amin. Thank you. Jangan lupa minggu depan hadir lagi. Mungkin nanti minggu depan jadi guest kita berikutnya. Ya, betul. Dari Pak Lukas tadi, atas nama Dio Interior, jangan terlalu terikat dengan belenggu agama. Wah, agak keras juga. Oke, dari namanya Kesia. Ya, namanya Kesia. Dari sini saya belajar orang yang paham tentang ajaran agama. Hilang. Gimana ini? Ya. Dari Tera, belajar banyak. Wah, Tuh. belum masuk nih. Ya, ada perbaikan mungkin, ada editing. Ini ada dari Tera. Ya, itu. Nah, ini namanya Kesia. Dari sini saya belajar orang yang paham tentang ajaran agama belum tentu bisa menjalankan apa yang diajarkan. Sebaliknya, orang yang dianggap musuh, malahan dia yang mampu menerapkan ajaran tersebut. Tapi pada dasarnya, seharusnya, normalnya, idealnya, kita nggak punya musuh sih. Jadi, bahkan musuh pun itu bukan kita yang menganggap, tapi kita dianggap musuh. Tapi dari sudut pandang kita, seharusnya kita nggak punya musuh. Iya, baik itu musuh atau enggak, yang penting Yesus juga pernah katakan, kasihilah musuhmu. Ya. Jadi semua orang tanpa memandang siapa dia, tapi kasih itu harus jadi yang terutama. Dari Pak Lukas, meskipun mungkin orang yang membenci kita, tetap kita bantu. Yang kedua, berani ambil resiko untuk menolong orang lain. Pak Lukas ada 3 pelajaran, mantap sekali. Bagus Pak, kita tunggu. Ada dari Tera, belajar banyak dari perumpamaan ini. Jadi teringat dengan kata yang mengatakan, kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Wow, ini quote yang bagus sekali. Jadi konten nih. Ini yang mengatakan Tera ya, quote dari Tera hari ini. Quote of the day, Tera. Oke, thank you teman-teman atas penggaliannya. Malam hari ini aku juga belajar banyak melalui orang Samaria yang merhati, dan juga melalui penggalian Kak Novi maupun Kak Anju. Dari Kak Anju, aku mengambil bagian yang penting, yaitu
menggerakkan hati, yang tergerak hatinya. Nah, siapa yang menggerakkan ini kan yang juga jadi bagian yang penting. Jadi pelajaran yang aku dapatkan melalui penggalian dari Kak Anju bahwa belas kasihan harus menjadi penggerak, dan belas kasihan ini kalau kita merujuk kepada PB kan itu adalah buah roh. Jadi roh yang menguasai kita, roh yang memimpin kita, yang menggerakkan hati kita, dan kasih yang nyata bukan kata-kata. Itu juga yang keluar dari Kak Anju, pelajaran Kak Anju. Jadi itu yang terberkati pelajaran hari ini yang aku dapat dari Kak Novi juga. Aku belajar banyak, yaitu kasih jangan setengah-setengah, dan jangan takut hukum, tapi takut akan belas kasihan. Jadi belas kasihan harus menjadi dasar, dan kasih tidak membedakan. Kasih tetap melihat semua sama, semua sesama, semua ciptaan Tuhan, dan kasih itu kita miliki atau kita dapatkan karena kita telah mengasihi, telah menerima kasih juga daripada Allah. Itu pelajaran yang aku dapat dari malam hari ini. Kak Roma, Iya, dapat apa? sebelum ke pelajaran ini ada tanggapan lagi. Ini masih menarik, masih banyak tanggapan nih. Ada dari Bu Evi, jangan nilai orang dari labelnya. Iya, benar sekali. Ada pertanyaan dari Kak Fandi, tapi bagaimana dengan orang yang melakukan tindakan kasih tapi punya maksud terselubung untuk mendapat keuntungan pribadi? Apakah itu tergolong sesama juga? Ya, kayaknya kita perlu PA Alkitab seri kasih nih. Menarik juga. Iya, jadi kalau motivasinya terselubung dan itu tidak murni untuk untuk mengasihi, karena kita memang harus mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita karena itu perintah Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi itu harus ditanya, itu benar mengasihi nggak? Kita belum sampai ke sesama dulu deh, itu benar mengasihi nggak kalau ada maksud terselubung? Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Penggeraknya adalah belas kasihan, jadi kalau ada maksud terselubung, jadi yang digerakkan penggeraknya itu bukan belas kasihan, tapi maksudnya itu motivasi yang lain itu. Covernya belas kasihan. Itu Pak Lukas juga bertanya lagi, belas kasihan atau belas kasih? Gimana? Mungkin sama ya? Mungkin kita harus studi kata lagi, Pak. Kita cari kamus, studi kata. Apakah ada perbedaan? Keluarga kata sih. Jadi ada berbelas kasih, berbelas kasihan. Ini satu keluarga kata dari kasih, gitu ya. Ya, thank you teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you Anju, thank you Noviana, Ray juga sudah merangkum semua dari apa yang dipelajari oleh teman-teman guys, dan seluruh sahabat-sahabat yang sudah memberikan tanggapan, respon, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menarik. Dan ini juga membukakan paradigma kita tentang perumpamaan yang baru kita pelajari malam hari ini. Saya sendiri juga belajar banyak sekali terkait balik lagi ya tentang kasih itu ya. Sebenarnya dari pesan ini Yesus ingin mengajarkan secara lembut ya, walaupun Yesus sudah tahu pada dasarnya si ahli Taurat ini hanya untuk mencobai. Yesus sudah tahu maksud hatinya dengan maksud terselubung itu tadi, tapi secara lembut dan dengan sabar Yesus memberikan untuk mengajarkan lagi. Apakah mungkin dengan pengajaran ini mungkin dia bertobat atau enggak, tapi kita yang menggali malam hari ini diingatkan lagi untuk terus memiliki kasih gitu ya, tanpa tadi memandang ras, agama, label dan lain sebagainya. Kalau Tuhan sudah melalui rohnya sudah menggerakkan kita untuk terus berbelas kasihan, maka harusnya kita juga dengan senang hati dan dengan kerelaan hati harus senantiasa mengasihi kita. Dan dari Bu Lili saya tangkap, lakukan segera, jangan tunda-tunda, jangan sia-siakan waktu, karena kita nggak tahu ternyata besok adalah waktu terakhir kita, bahkan kita belum sempat mengasihi, ya itu kan akan telat sekali. Jadi teman-teman, pergilah dan langsung lakukan segera, jangan hanya sekedar mengetahui, tapi juga kita perbuat. Seperti kata Yakobus, bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, kita akan tutup segera acara kita. Saya undang atau ajak sekali lagi Novi untuk bisa menutup dalam doa. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pembahasan perumpamaan seorang Samaria yang kami banyak belajar tentang kasih, berbelas kasihan terhadap sesama kami, tidak melihat siapa golongan kami atau siapa yang perlu kami kasihani, tapi apa yang mesti kami tindakan dan yang mesti kami lakukan segera. Kiranya Tuhan pakai setiap kami untuk
menyebarkan kasih-Mu dan menyampaikan kasih-Mu tidak hanya berhenti pada kami, dan setiap orang bisa merasakan kasih daripada-Mu untuk bisa sama-sama merasakan kasih yang nyata daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pakai seri Alkitab ini untuk kami sama-sama belajar bagaimana kami menggali Alkitab lebih dalam lagi di setiap minggunya, Bapak. Terima kasih Tuhan, pakai sabda untuk lebih berkembang lagi, untuk menjangkau makin banyak orang lagi, bagaimana kami bisa menggali bersama Alkitab ya Bapak. Terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri. Salam Alkitab. Salam, ayo PA. Salam PA. Minggu depan kita akan kembali bertemu di dalam acara yang sama, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Dan minggu depan masih terkait perumpamaan, lagi-lagi terkait perumpamaan, karena lebih 30 ya, tapi nggak mungkin 2 bulan ini kita lakukan 30-nya. Kemungkinan bisa 8 sampai 9 perumpamaan yang akan kita bahas dalam 2 bulan ini. Dan minggu depan kita akan bertemu dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Seperti apa itu nanti kita akan pelajari minggu depan. Silakan teman-teman aktifkan notifikasinya, undang teman-teman lain sebanyak mungkin untuk bisa belajar bareng, menggali bareng dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada orang saat itu di zaman Perjanjian Baru dan kepada kita saat ini.